Selamat siang Kak. Siang. Bagaimana nih kabar kakaknya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya dari mana aja nih sebelum langsung ke konseling ini? Oh sebenarnya tadi ngikut kegiatan di masjid. Oke, berarti habis dari kegiatan masjid nih langsung ke sini. Oke. Diantar apa datang sendiri nih kakaknya? Sendiri. Oh, sendiri. Soalnya pengen langsung konseling. Oke. Ada waktunya juga. Oke. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya Kak, agar lebih akrab juga. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Divi Angelina. Kakaknya bisa panggil aku dengan sebutan Kak, Bu, Mbak, terserah kakaknya. Kalau kakak sendiri? Kalau aku namanya Tasya. Oke, Kak Tasya ya. Kalau boleh tahu, baru pertama kali ini apa sudah kedua kalinya ini datang ke konseling? Sebenarnya baru pertama kali ini Mbak. Oke, baru pertama kali. Jadi belum tahu ya peraturan konseling gitu. Tahu. Oke, sebelumnya kakaknya ini masih sekolah apa sudah kuliah? Kebetulan sekarang udah kuliah Mbak. Oke, kuliah ya. Iya. Kalau aslinya kakaknya ini asli mana kalau boleh tahu? Aslinya saya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Terus kuliahnya di Iya, kuliahnya di sini di Jogja. merantau berarti ya? Oke, sebelumnya izinkan untuk saya mencatat dan saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu pemberian bantuan dari konselor kepada konseli atau klien. Dan durasi kita akan mengambil 30 menit. Jikalau dirasa kurang puas bercerita, kita bisa atur jadwal di sesi konseling selanjutnya. Terus mengenai kerahasiaan, kakaknya tidak perlu khawatir, apa yang diceritakan kakaknya tidak akan bocor kemanapun. Jadi kakaknya bisa dengan leluasa bercerita. Oke. Terus mungkin bisa kita mulai aja ya Kak konselingnya. Iya. Oke. Silakan cerita. Sebenarnya Mbak ini kan aku kuliahnya kan baru semester 3 ya, jadi kehitungannya baru mengenal lingkungan kuliah, teman-teman sekolah, kuliahnya itu di kelas. Apalagi kan aku anak rantau. Nah, sebenarnya aku tuh ngerasa kalau teman-teman di kelas itu seperti ngejauhin aku gitu. Nah, itu yang ngebuat aku kepikiran sampai kayak overthinking tuh Mbak. Jadi hal kecil itu buat aku langsung kepikirannya tuh panjang, kayak apa-apa tuh selalu dipikirin. Nah, itu yang buat ngerasa aku tuh kurang nyaman dan kayak kurang fokus jadinya. Jadi kayak lebih ya kayak apa-apa dipikirin, jadi kan pusing ya Mbak. Lagi cuman nggak bisa cerita ke siapa-siapa, jadi cuma dipendam ke diri sendiri aja gitu. Apalagi karena aku anak rantau kan kayak perlu sosok kayak yang nemenin gitu. Nah aku tuh ngerasa kalau dijauhin itu kayak beban kuliahnya ini makin tinggi jadinya. Oke, jadi kakaknya ini baru semester 3 dan baru mengenal lingkungan perkuliahan. Dan teman-teman di kelas kakaknya ini menjauhi kakaknya secara langsung. Dan kakaknya merasa overthinking dan tetap mikirin itu. Terus atas perlakuan teman kakak yang menjauhi kakaknya ini kurang nyaman dan kurang fokus. Dan kakaknya ini memilih untuk dipendam aja, tidak di-sharingkan kepada siapapun gitu ya. Betul Mbak. Oke, terus bisa lanjut. Nah, habis itu dari karena sering ngejauhin itu, jadinya aku suka kalau ada jadwal kuliah itu jadinya kayak males ikut ke dalam kelas gitu Mbak. Soalnya di dalam kelas juga dijauhin sama teman-teman, jadi kayak nggak ngebuat
aku nyaman di lingkungan perkuliahan aku yang sekarang. Kadang aku pikirnya pengen berhenti aja ya kuliahnya, atau ganti jurusan lain aja supaya aku tuh nggak tertekan kalau selama di dalam kelas gitu. Oke, jadi kakaknya ini merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu dan tetap terus-menerus berpikiran. Terus kakaknya ini berpikir pernah untuk ingin pindah jurusan atau pindah kampus begitu. Oke, sebelumnya apakah kakaknya ini punya teman dekat di semester 1 atau semester 2 gitu sebelumnya? Kalau aku ngerasa sama nganggep mereka itu ya temen dekat aku mbak, cuman waktu semester 3 ini tiba-tiba mereka tuh ngejauhin aku. Sebenarnya aku nggak tahu juga apa salahku, soalnya aku juga belum berani buat bertanya sama mereka. Kalau aku datangin pasti mereka tuh selalu menghindar. Kalau aku ngechat kayak misalnya ada WA sama IG pasti nggak dibales sama mereka. Ya tiba-tiba kayak gitu aja mbak, itu yang buat aku kepikiran. Jadi kakaknya ini dulu di semester 1 dan 2 itu sudah menganggap mereka tuh sebagai teman. Terus tiba-tiba di semester 3 mereka menjauhi kakak tanpa alasan, dan kakaknya ini mungkin belum berani untuk bertanya secara langsung begitu. Oke, terus kalau terus di kelas itu berarti mereka tuh gak pernah menyapa kakaknya ini, gak pernah. Di kelas itu nggak pernah nyapa mbak. Kadang ada waktunya kita tuh nggak sengaja saling tatap-tatapan, tapi mereka tuh langsung buang muka. Sebenarnya sebelum itu aku pernah mencoba kayak manggil mereka di dalam kelas, cuman mereka kan mengabaikan panggilan aku ya. Nah dari situ tuh aku ngerasa rendah diri, kayak di depan anak-anak yang lain mereka kan cuekin aku. Nah aku ngerasanya juga sakit hati mbak digituin secara tiba-tiba tanpa tahu apa masalahnya. Dan dari sana akhirnya aku nggak lagi manggil mereka di kelas gitu, cuman iya aku ada ngechat mereka secara pribadi. Sama mbak, sebenarnya kita itu kan ada grup. Nah tapi sampai sekarang grup itu yang masih ada anggota-anggotanya, cuman ya nggak pernah berfungsi lagi. Oke, jadi kalau boleh tahu ini ada berapa anggota di dalam grup itu? Ada 4 mbak, cuman kayak yang sering bareng itu sama aku satu orang itu aja. Cuman kita kemana-mana tuh ya sering berempat gitu. Cuman karena aku sering goncengan sama dia ya jadinya lebih dekatnya tuh sama dia. Jadi misalnya kita cuman keluar berdua pun aku nggak ngerasa canggung. Beda sama temanku yang 2 ini, kalau kita perginya cuma berdua ya masih ada rasa canggung. Beda kalau kita pergi bareng berempat sih. Oke, jadi itu yang pernah Mbak alami di semester 1 sama 2 ya. Terus di semester 3 ini sama sekali tidak pernah saling tegur begitu. Terus kalau boleh tahu apakah kalian satu kosan, apa satu kontrakan, atau beda kosan gitu? Kalau kosan kita beda semua mbak, jadi ketemunya ya waktu di kampus atau dulu tuh kalau mau nongkrong aja. Cuman ya dulu tuh kita sering nginap kayak malam mingguan gitu kan, sering nginap di kosnya temanku atau kosnya aku gitu. Kalau sekarang sama sekali nggak ada ketemu. Oke, jadi terus apakah kakaknya sudah pernah berusaha untuk
mengechat si teman-teman mbaknya, kakaknya tadi, apakah belum ada usaha kayak bertanya, mengechat begitu, apakah tanya teman dia kenapa sama aku gitu, apakah sudah ada usaha dari kakaknya? Kalau usaha langsung itu aku cuma waktu yang tadi mbak yang sempat manggil, tapi mereka kan ngabain aku. Nah jadi aku sebenarnya cuma satu kali coba itu aja. Setelah digituin aku nggak mau lagi manggil mereka, karena ya kayak harga diriku juga mbak, soalnya kan banyak di dalam teman-teman sekelas itu kan, mereka juga pada tahu waktu semester 1 sama 2 kan dekat sama mereka. Cuman tiba-tiba digituin pasti kan dia diomongan anak-anak di dalam kelas juga. Sama anak-anak di dalam kelas itu juga nggak ada yang mau apa ya, kayak ngasih clue kalau mereka itu kenapa gitu. Mereka juga ya sibuk sama urusan mereka aja gitu. Aku juga nggak bisa kayak masuk ke circle yang lain, soalnya mereka juga kayak menutup diri gitu buat aku masuk. Jadi aku cuma sendirian aja di kelas. Sama kalau di sosmed itu pernah aku chat secara pribadi, cuman ya itu nggak dibalas. Sama aku chat di grup itu juga nggak dibaca sama sekali sama mereka. Kalau di IG juga aku balasin misalnya mereka lagi nongkrong kan, aku balas kok nggak ada ngajak gitu. Iya sama aja mbak, nggak ada direspon. Oke, jadi teman dekat kakak itu tetap menemani kakak atau malah memilih dengan teman yang lain yang menjauhi kakak itu tadi? Untuk teman dekat aku itu malahan dia milih ke teman yang lain mbak. Nah aku tuh sebenarnya pengen banget tahu kenapa alasan dia itu kenapa sampai sejauh ini, soalnya kan kita kan bareng ya, kayak apa-apa sama-sama di semester 1 sampai semester 2. Bagi aku tuh itu bukan, aku tuh kayak udah nganggap dia kayak saudara jauh gitu, sama anak rantau juga kita. Nah apa-apa aku ke dia juga gitu, apa-apa ke aku. Sekarang jadinya kayak ngerasa kehilangan gitu. Oke, jadi berarti teman dekat mbak yang selalu bareng-bareng sama mbak ini malah milih ninggalin mbak, dan mereka dan teman mbak ini malah memilih mereka yang menjauhi mbak itu tadi ya. Oke, jadi setelah ini kita akan simulasi kursi kosong. Jadi kursi kosong itu mbak berbicara dengan menggunakan dua peran. Yang pertama mbak sendiri, dan yang kedua teman mbak. Semisal mbak ini ketemu dengan teman mbak yang menjauhi mbak itu tadi, mbak bakal ngapain, mbak bakal tanya apa, mbak bakal gimana gitu. Sudah paham? Oke, jadi nanti mbaknya bergilir ya. Ini pertama diri mbak sendiri, terus setelah itu ke teman mbak. Nanti apa boleh aku sebut namanya mbak? Disamarin aja. Disamarin aja. Mungkin dari aku ya mbaknya. Bunga sebenarnya apa dia mau ngomongin sama kamu akhir-akhir ini? Aku pengen kamu ngasih aku sedikit waktu buat kita berbicara soal yang belakangan ini. Soalnya aku kepikiran banget, itu sampai ngebuat aku stres, kayak aku nggak tahu apa salahku di mana tiba-tiba kamu ngejauhin aku. Padahal kamu tahu sendiri kan kita dulu kayak gimana dekatnya, kok sekarang kamu ngejauh gitu. Ya kenapa Tasya? Emang kamu mau ngomong apa? Aku nggak ada banyak waktu ini.
aku minta waktu kamu sebentar aja. Aku pengen nanyain hal yang kenapa kamu sampai sejauh ini sama aku. Ya aku kayak gini pasti ada sesuatu yang ngebuat aku ngejauhin kamu. Masa kamu nggak sadar sama kesalahan kamu sendiri? Iya, aku tahu pasti aku tetap ada buat kesalahan sama kamu. Nah, pasti nggak sedikit kan, pasti banyak. Apalagi sampai kalian sejauh ini pasti ada hal yang besar kan, yang ngerasain kalian sakit hati juga ke aku. Nah, aku mau minta tolong ke kamu apa itu, supaya kita ini nggak saling diem-dieman. Apalagi itu tuh sampai kepikiran loh, sampai aku tuh ngerasa nggak betah lagi di dalam kelas. Ya udah ini aku omongin ke kamu, tapi ini cuma kita berdua ya. Soalnya aku nggak mau kalau aku nanti ngomong sama kamu, yang teman kita yang berdua itu nanti ngejauhin aku juga. Nanti aku dikiranya ngehianatin mereka gitu. Boleh, yaudah boleh. Kamu maunya di mana aku ngikutin kamu? Mungkin nanti pulang kuliah ini aja kita ketemunya ya. Setelah pulang kuliah. Nah, ini kan tempatnya kan udah sepi. Nah, ini aku mau ngomongin ke kamu kenapa kata mereka berdua itu kamu itu suka ngomongin aku sama mereka, kayak apa-apa itu misalnya ya, misalnya aku nggak bisa bantuin kamu, pasti kamu tuh langsung omongin ke mereka, kayak ngebahas kayak gini, misalnya aku lo ada nolongin dia tapi kok pas aku perlu pertolongan pasti akunya itu nggak bisa nolong. Nah, kamu tuh ada ngomong gitu sama mereka, jadi ya aku ngerasanya gimana ya, kita kan berdua kan lebih lama dekatnya, tapi kamu selalu aja kayak ngungkit kebaikan kamu ke aku gitu, sedangkan aku kan nggak ada ngungkit kebaikan kamu. Ibaratnya ya sampai situ aja. Sama aku tuh ngerasa nggak semua hal itu ya bisa aku tolong gitu kan. Kamu seenggaknya kamu bisa ngertiin juga posisinya aku. Oh iya, memang ada, cuman waktu itu tuh aku tuh bukan mau ngomongin kamu dari belakang, cuman lebih ke ya kayak kita sama duluan kita juga sering ya kayak ngedumel satu sama lain. Nah, aku tuh cuman mengungkapin perasaan keselku aja sama mereka, tapi aku tahu aku nggak membenarkan tindakan aku itu. Aku tetap salah juga. Benar kata kamu, nggak semua hal itu bisa kamu bantu kan, dan nggak semua hal itu aku harus minta tolong juga ke kamu. Aku mau minta maaf sama kamu soal yang itu. Jujur aku sedih, apalagi ini tuh kayak kita kan dekat ya, tiba-tiba ngejauh kayak gini, apalagi itu gara-gara kesalahanku yang itu.
aku mau minta maaf sama kamu. Aku berharapnya kita baik-baik lagi. Aku tuh udah menganggap kamu tuh kayak saudara aku sendiri. Sama aku gak bakalan, kalau hal itu membuat kamu keberatan, aku gak akan ngelakuin itu lagi. Aku emang sadar betul kalau sikap aku yang itu emang keterlaluan sih, kayak gak baik juga aku ngomongin kamu ke mereka. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Ya akhirnya kamu sadar juga apa yang telah kamu buat itu. Nah, kalau untuk memaafkan karena kamu udah minta maaf sama aku, iya aku bakalan coba maafin kamu. Tapi kalau untuk kita dekat lagi kayak dulu, kayaknya aku perlu waktu sebentar. Kayak aku juga bingung ini kita mau mulai lagi gimana. Pasti bakalan canggung lagi kalau kita dekat setelah kita diem-dieman kayak gini. Makasih ya Bunga, kamu udah mau maafin aku. Iya aku ngerti kamu pasti juga perlu waktu, tapi aku mohon banget sama kamu pertimbangin lagi ya. Soalnya aku berteman sama kamu itu tulus, cuman karena ya aku emang ada kehilapan sedikit soal itu. Pasti sikapku itu aku rubah. Aku nggak mau karena sikapku itu kehilangan teman-teman yang berharga buat aku. Nah, soal yang waktu yang kamu kasih, aku bakalan nungguin ketentuannya dari kamu gimana. Tapi biarpun bagaimana, seandainya kamu ada apa-apa di luar sana, tetap selalu kabarin aku ya. Aku selalu standby pokoknya buat kamu. Sama semoga aja pertemanan kita ini tetap baik-baik aja. Ya oke. Makasih ya kamu juga udah ngertiin apa yang aku mau dulu, nggak memaksain aku buat kita tetap kayak dulu lagi. Ya aku juga tetap kamu juga kalau di luar sana ada apa-apa selalu kabarin aku juga. Sama ya udah, aku dengar kamu juga sampai mau pindah jurusan ya gara-gara ini. Aku juga ngerasa bersalah kalau kamu sampai kayak gitu. Jadi kamu gak usah ngelakuin hal kayak gitu. Nanti kasihan ibu sama bapak yang di Kalimantan kan. Apalagi kalau kamu kayak gitu, mereka kan kesini kan buat kuliahin kamu. Kita kan juga sebenarnya kan mau berjuang bareng-bareng kan sampai lulus, sampai dapat nilai yang bagus, sampai kita wisuda nanti. Nah, cuman ya itu aku emang perlu waktu. Tapi karena aku lihat kamu tulus minta maafnya, jadi aku tetap bakalan balik lagi ke kamu. Cuman untuk saat ini aku emang perlu waktu aja. Sama aku pengen nyampain juga ini ke teman kita yang berdua itu. Nanti kamu bakalan aku bantu juga buat ngomong ke mereka berdua supaya mereka juga biar supaya maksudnya kita tuh sama-sama lagi kayak dulu bareng. Sebenarnya aku juga rindu juga sama kita dulu kemana-mana berempat, sampai kadang juga kalau malam minggu kan nggak keluar ya, pasti kita buat tidur bareng kan sambil beli makanan, nonton drakor, apa nugas juga bareng. Nah, nanti aku bakalan bantuin kamu buat bantu omong ke teman kita yang berdua itu ya. Makasih banget ya Bunga, kamu emang baik. Kayak
emang aku tuh emang nggak salah pilih buat menaruh semua kepercayaan aku ke kamu dan maafin aku ya. Aku udah buat kamu kecewa sama. Iya kamu bener, aku juga rindu sama kita yang dulu apa-apa bareng. Makasih ya kamu udah mau bantu aku buat buat bertemu ngomong sama teman kita yang berdua itu. Aku harapnya semoga kita bisa bersama-sama lagi. Dan bagaimana perasaan kakaknya setelah melakukan simulasi kursi kosong? Akhirnya aku ngerasa apa yang ada di pikiranku, di otakku itu bisa disimulasikan gitu mbak, bisa akhirnya tuh nggak berputar-putar di dalam kepalaku aja, yang bisa keluar. Itu buat aku kayak lega, seenggaknya sedikit lega, kayak ada. Oke, bagaimana perasaan kakaknya setelah melakukan simulasi sesi konseling menggunakan kursi kosong? Sebelumnya aku mau makasih ya ke mbak. Ternyata setelah aku ngelakuin simulasi kursi kosong tadi, aku ngerasa lega sama akhirnya apa yang aku pikirin itu bisa terrealisasiin. Jadinya tuh nggak keputar-putar aja di dalam pikiran aku, jadi nggak apa ya, kan apa-apa cuman dipikirin terus. Nah, akhirnya aku bisa ngelakuinnya. Itu yang buat aku lega, sama akhirnya bebannya itu sedikit berkurang. Tinggal bagaimana aku merealisasinya aja, tapi seenggaknya aku udah ada gambaran untuk apa yang harus aku lakukan gitu. Oke, jadi dari kakaknya sendiri sudah bisa menentukan apa yang selanjutnya aku lakukan dari sesi konseling kali ini ya. Oke, jadi saya akan menyimpulkan sesi konseling kita pada siang hari ini. Oke, yang pertama kakaknya ini baru masuk semester 3 dan baru mengenal lingkungan kuliah, teman-teman di kelas dan lain-lain. Terus kakaknya sendiri juga berasal dari Kalimantan, sehingga kakaknya ini merantau untuk pendidikan kuliah. Terus tiba-tiba teman-teman di kelas kakaknya ini menjauhi kakak, dan kakaknya ini langsung overthinking, kurang nyaman dan kurang fokus, pusing, dan selalu dipendam sendiri, tidak mau bercerita kepada orang lain. Selanjutnya sering diperlakukan tidak nyaman di kelas dan membuat kakaknya ini berpikiran untuk pindah kelas dan pindah jurusan. Terus merasa menganggap mereka itu dulu di waktu semester 1 dan semester 2 teman dekat banget, dan tiba-tiba di semester 3 ini mereka menjauhi kakak tanpa alasan apapun dan belum berani untuk menanyakan langsung kepada si mereka. Lalu di kelas tidak pernah saling menyapa dan tidak pernah mengobrol sama sekali. Dan kakaknya ini pernah di suatu hari memanggil mereka, tetapi mereka itu tidak merespon, sehingga kakaknya ini merasa kayak rendah diri, udah memanggil tapi tidak ada jawaban begitu. Lalu sebenarnya kakaknya ini dan sahabat-sahabatnya ini beda kosnya itu berbeda-beda. Lalu setelah usaha kakak untuk memanggil itu mereka tidak merespon, kakaknya ini kayak udah nggak mau lagi setelah digituin, karena tidak merasa tidak pernah dibalas dan merasa rendah diri. Lalu teman dekat kakaknya ini yang dulu apa-apa bareng, yang dulu keluar mesti bencengan sama dia malah milih teman yang menjauhi kakak ini.
Terus kakaknya sudah melakukan sesi konseling simulasi kursi kosong. Kakaknya juga udah merasa agak cerita sama saya. Terus ya saya juga merasakan apa yang kakak rasakan juga. Terus ada yang ingin diceritakan lebih lanjut? Mungkin untuk kali ini cukup segini aja dulu Mbak. Mungkin setelah saya melakukan misalnya tidak sesuai apa yang saya inginkan, mungkin saya bisa datang lagi ke sini untuk konselingnya. Oke, jadi kita akan mengatur sesi konseling di minggu depan ya Kak, untuk melihat progres yang telah kakak lakukan. Oke, untuk jadwalnya apakah kakaknya ingin menginginkan di hari yang sama atau di hari yang berbeda nih? Mungkin di hari yang sekarangnya Mbak, pas weekend juga, yang ada kuliahan juga. Oke, jadi jamnya juga di jam siang ya? Iya, siang. Oke, berarti minggu depan kita akan melihat progres kakaknya sejauh apa yang sudah kakak lakukan di 1 minggu ini. Lalu kakaknya bisa melapor ke saya. Oke, mungkin waktu kita sudah habis ya Kak. Terima kasih ya Kak karena sudah percaya kepada saya. Saya tidak akan menyebar apa yang kakak ceritakan semua ini ke pihak manapun. Jadi kakaknya tidak perlu khawatir. Jadi kakaknya ini bisa merasa aman juga. Oke. Aku juga makasih ya sama Mbak, soalnya udah mau mendengarkan keluh kesahku, apa yang aku rasakan, apa yang aku pendam selama ini yang gak bisa aku sharing ke siapa-siapa. Sama aku makasih juga ke Mbak karena sudah memberitahu aku tentang kursi kosong ini, sehingga apa yang membuat aku kepikiran yang cuma ada di dalam isi kepala aku tuh terrealisasikan dengan aku melakukan kursi kosong. Itu sangat-sangat membantu. Makasih ya Mbak. Oke, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya Kak. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Pamit ya Mbak. Oke, hati-hati ya Kak.